Sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu eh, resource. Oke, kalau di bagian pertama tadi kita bicara mengenai strategi, maka di bagian ini kita akan membahas apa saja yang membuat strategi itu bisa dieksekusi. Ya, oke. Pada slide ini dijelaskan bahwa resource adalah input yang akan digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi, menjual, mendistribusikan, serta memberikan layanan atas produk atau jasa yang kita create. So, singkatnya, apapun yang membuat bisnis kita itu bisa berjalan, itulah resource. Ya. Jadi yang penting bukan hanya jumlah, tetapi apakah resource itu sulit ditiru dan sulit digantikan oleh pihak lain. Ya. Jadi ini sangat ditekankan di slide ini karena resource yang gampang ditiru, maka berarti keunggulan kompetitifnya yang kita miliki akan cepat hilang. Ya, karena akan mungkin memberi inspirasi kepada perusahaan lain untuk mencontoh apa yang kita buat. Jadi usahakan perusahaan itu memiliki resource unik agar model bisnisnya kompetitif dalam jangka yang cukup panjang ya. Oke. Kemudian di kompetensi inti atau core kompetensi ini merupakan faktor atau kapabilitas khusus yang memungkinkan bisnis kita itu berbeda dengan kompetitor. Ya, jadi bahwa bentuk dari core kompetensi itu bisa sangat bervariasi ya. Jadi bisa jadi resource yang kita miliki itu adalah keahlian teknis yang tertentu atau proses produksi yang sangat efisien atau hubungan kepercayaan dengan pelanggan yang kuat atau mungkin kemampuan dalam mendesain produk. Jadi ini merupakan core inti yang perlu dipikirkan. Startup biasanya memiliki 2 atau 3 core kompetensi. Jadi nggak terlalu banyak, yang penting benar-benar menjadi kekuatan unik yang mendukung bisnis kita nanti. Dan yang lebih utama lagi, karena ini core kompetensi, maka usahakanlah kompetensi itu adalah kompetensi yang tidak secara mudah di copy oleh pihak lain. Oke, slide berikutnya ini menjelaskan mengenai komponen dari resource, yakni aset kunci ya, aset-aset utama. Aset kunci memungkinkan bisnis kita berjalan. Aset ini mencakup 4 bagian ya, physical asset, intellectual asset, financial asset, dan human asset. Physical asset ya namanya fisik, mungkin bisa dalam bentuk ruang kantor, peralatan, kendaraan, atau mungkin network distribusi. Sementara kalau intellectual asset itu mencakup hal-hal seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan sebagainya. Untuk financial asset mungkin clear sekali ya, jadi bisa dalam bentuk cash, kemudian jalur kredit, atau mungkin komitmen dari investor yang hendak menginvestasikan dana mereka ke kita. Dan yang tidak kalah penting, deskripsikan juga human assetnya. Jadi siapa saja yang menjadi kunci asetnya, human assetnya itu pada bagian human assetnya itu perlu kita clearkan. Mungkin ya komponen itu meliputi foundernya, kemudian karyawan-karyawan kuncinya, karyawan utamanya, dan mungkin para penasehat. Jadi aset-aset ini adalah fondasi yang mendukung operasional dari model bisnis yang kita buat nanti. Tanpa key asset yang kuat, strategi bisnis yang bagus mungkin jadi agak sulit untuk diwujudkan ya. Oke, jadi pada bagian resource ini yang ada tiga bagian tadi ya, subbagian,
Ini menjelaskan bahwa strategi itu bukan menjadi hal yang signifikan kalau tanpa dilengkapi dengan kapabilitas atau resource yang mendukung. Jadi core kompetensi menentukan keunikan dari kita, sedangkan key asset memberikan pondasi nyata agar bisnis bisa berjalan, bisa tumbuh berkembang. Nah, itu kira-kira peran bagian resource jika kita koneksikan dengan core strategi.